Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuta Sisukjan Angkola dengan NIM A11 2022 14505. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas pengganti UAS mata kuliah literasi informasi. Pada tugas kali ini saya membuat jurnal yang berjudul Analisis Pendeteksian dan Pencegahan Fraud dalam Organisasi dalam studi kasus pada perusahaan sektor swasta di Indonesia. Langsung saja masuk pada bagian latar belakang masalah. Kerugian akibat fraud mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya di seluruh dunia, yang disebutkan oleh Association of Certified Fraud Examiners atau disingkat ACFE. Di Indonesia, kasus fraud semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi dan kompleksitas bisnis yang meningkat. Adapun contoh bentuk-bentuk fraud yang paling umum yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Lalu kita masuk pada bagian rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya fraud dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana mekanisme pendeteksian fraud yang efektif dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada strategi pencegahan fraud apa yang dapat diterapkan untuk meminimalkan resiko fraud. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya fraud dalam organisasi. Yang kedua, mengevaluasi berbagai mekanisme pendeteksian fraud yang dapat diterapkan dalam organisasi. Lalu tujuan yang terakhir adalah merumuskan strategi pencegahan fraud yang efektif untuk meminimalkan risiko fraud dalam organisasi. Lalu kita masuk pada bagian fraud itu sendiri. Definisi fraud menurut Black's Law Dictionary yaitu a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment. Dalam organisasi, kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tidak sah dengan cara menipu atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Klasifikasinya yaitu aset misappropriation atau penyalahgunaan aset, lalu ada korupsi, dan yang terakhir ada financial statement fraud atau fraud laporan keuangan. Lalu kita masuk pada bagian teori fraud triangle atau segitiga fraud. Faktor utama penyebab fraud yaitu ada 3. Yang pertama adalah pressure atau tekanan, yaitu faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan, kondisi yang memungkinkan fraud terjadi. Lalu yang terakhir ada rasionalisasi, yaitu proses mental yang dilakukan pelaku untuk membenarkan tindakan fraud. Lalu kita masuk pada bagian pendeteksian dan pencegahan fraud. Pada bagian pendeteksian yaitu ada 2. Yang pertama adalah proaktif. Proaktif sendiri yaitu melibatkan implementasi sistem dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi fraud sebelum terjadi. Yang kedua ada reaktif, dilakukan setelah fraud terdeteksi atau telah dilaporkan. Lalu untuk pencegahan fraud yaitu pengembangan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang kedua ada pembentukan budaya etika organisasi. Yang ketiga ada implementasi program compliance. Dan yang terakhir yaitu pembentukan whistleblowing system. Untuk framework pengendalian internalnya yaitu ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring activities. Kita masuk pada pendekatan fraud yang dibagi menjadi 2, yaitu ada pendekatan tradisional dan juga pendekatan modern. Untuk pendekatan tradisional yaitu contohnya ada internal audit yang dilakukan secara berkala dan mendalam. Yang kedua ada whistleblowing system yang memungkinkan pelaporan anonim. Lalu ada surprise audit untuk area-area berisiko tinggi. Dan yang terakhir manajemen review terhadap laporan keuangan dan operasional. Lalu untuk pada bagian pendekatan modern, contohnya yaitu data analis untuk mengidentifikasi anomali dalam transaksi,
continuous monitoring menggunakan software audit, digital forensics untuk investigasi kasus fraud, dan social network analysis untuk memahami pola hubungan antar individu. Lalu ada strategi pencegahan fraud. Yang pertama ada turn at the top, yaitu komitmen manajemen puncak terhadap integritas dan etika menjadi fondasi pencegahan fraud. Lalu ada sistem pengendalian internal dan program compliance dan training, yaitu contohnya pelatihan reguler tentang fraud awareness untuk seluruh karyawan. Kedua, sosialisasi kebijakan anti fraud secara berkala. Ketiga, asesmen berkala terhadap efektivitas program compliance dan integration dengan performance. Lalu ada contoh best practice dari kasus Indonesia, yaitu implementasi fraud risk assessment secara berkala untuk mengidentifikasi area beresiko tinggi. Lalu pembentukan fraud komite yang independen untuk menangani kasus fraud. Yang ketiga ada whistleblowing system yang mudah diakses dan menjamin perlindungan pelapor. Keempat, forensic audit capability untuk investigasi dalam kasus fraud. Yang terakhir, collaboration dengan law enforcement untuk tindak lanjut hukum. Lalu ada pun juga tantangan dalam implementasinya, yaitu resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. Kedua, keterbatasan sumber daya untuk implementasi teknologi. Ketiga, kurangnya awareness dan komitmen dari seluruh level organisasi. Dan yang terakhir adalah kompleksitas regulasi yang terus berubah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.